Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baidul Laksana dari kelas SI 6C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis sistem informasi. Jenis-jenis sistem informasi diantaranya Customer Relationship Management atau CRM, kedua Enterprise Resource Planning, tiga Supply Chain Management. Pertama, Customer Relationship Management. CRM ada dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum, yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisien sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. Tujuan dan contoh produk CRM. Tujuannya dengan menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Microsoft Excel, OpenOffice pun bisa dibuat CRM. Sederhana, data pelanggan secara rajin dan teliti dicatat sehingga setiap mereka menggunakan jasa atau produk kita bisa melayani sesuai riwayat data transaksi. Tidak perlu mereka ditanyai satu persatu secara detail, bahkan cukup dengan menyebutkan customer ID kita bisa tahu semua informasi detail mereka. Contoh produknya yaitu Contoh produk CRM yaitu 1. V-Tiger, 2. Salesforce. Kedua, Enterprise Resource Planning. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu istilah industri untuk mengatur aktivitas yang luas dari suatu kegiatan yang membantu bisnis mengelola bagian-bagian penting dari bisnisnya. Tujuan penting dari ERP adalah memfasilitasi aliran informasi sehingga keputusan bisnis dapat data-driven. Software ERP suite yang dibangun untuk mengumpulkan dan mengatur data dari berbagai tingkat organisasi untuk menyediakan manajemen dengan wawasan indikator kinerja utama secara real time. Sistem warisan ERP cenderung arsitektur sebagai besar sistem homogen yang kompleks yang tidak meminjamkan diri dengan mudah ke perangkat lunak as a service model pengiriman. Karena lebih banyak perusahaan mulai menyimpan data di cloud, namun vendor ERP menanggapi dengan layak berbasis cloud untuk melakukan beberapa fungsi ERP, terutama yang diandalkan oleh pengguna ponsel. Implementasi ERP yang menggunakan kedua latar software dan layanan cloud ERP, dua tingkat ERP. Konsep-konsep utama ERP tersebut digambarkan dalam suatu diagram pada gambar berikut. Tujuan dan perannya dalam organisasi, yaitu ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi secara real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Contoh aplikasinya yaitu Compire, Apache Biz, Apache Office, dan Xtuple. Ketiga, supply chain management. Supply chain management adalah konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Supply chain management dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkat bahan baku dari bumi atau alam, perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, distributor, dan retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Dengan definisi ini,
Tidak jarang supply chain juga banyak diasosiasikan dengan suatu jaringan value adding activities. Tujuan dari supply chain adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Sasaran dari supply chain adalah memaksimumkan keseluruhan nilai atau value supply chain yang diciptakan. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, mengurangi waktu, dan memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Contoh supply chain management pada PT Sustro. Pertama, bahan baku, teh kering, gula pasir, dan air. Dan kedua, bahan pengemas, crown cork, botol, dan cup. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.